Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah film Korea yang berjudul The Closet tahun 2020. Film bergenre horor misteri ini menceritakan tentang menghilangnya anak-anak kecil secara misterius. Kejadian ini juga menimpa seorang ayah bernama Sang Won yang mendadak kehilangan putri semata wayangnya yang bernama Ina secara misterius pula. Kemanakah sebenarnya Ina dan anak-anak lainnya pergi? Mampukah Sang Won menemukan dan menyelamatkannya? Jawabannya bisa kalian temukan dengan menonton video ini. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Langsung aja kita bahas filmnya, check it out. Film dimulai dengan adegan seorang cenayang wanita yang sedang melakukan ritual pengusiran roh di sebuah rumah pada tahun 1998. Pandangannya lalu tertuju pada sebuah lemari kayu tua. Cenayang wanita itu pun menghampirinya dan pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya. Namun tiba-tiba saja kekuatan roh jahat itu akhirnya melumpuhkan sang cenayang hingga akhirnya ia tewas. Adegan pun beralih ke masa kini. Sang Won, seorang ayah dan anaknya yang bernama Ina sedang dalam perjalanan menuju rumah barunya yang terletak di pinggiran kota. Sepeninggalan istrinya akibat insiden kecelakaan, hubungannya dengan Ina memburuk. Ditambah lagi pekerjaannya sebagai arsitek membuat ia tidak memiliki banyak waktu untuk Ina. Di perjalanan, tiba-tiba saja mobilnya berhenti karena ada bangkai seekor rusa yang tengah disantap oleh burung gagak. Sang Won pun turun dari mobilnya untuk memeriksa. Namun tanpa sepengetahuannya, Ina pun ikut turun dan menghilang. Sang Won pun akhirnya mencari Ina dan berhasil menemukannya. Ina terlihat sedang memandangi sebuah rumah besar di tengah hutan. Dan ternyata itu adalah rumah baru mereka. Di rumah barunya, Sang Won melihat sekumpulan gagak sedang terbang di rumahnya. Namun tiba-tiba Sang Won pun terkejut hingga membuat barang-barangnya jatuh. Tampak sebuah tempat obat menggelinding. Ia pun lantas melihat bekas retakan kaca jendela dan teringat kembali insiden kecelakaan tabrakan mobilnya. Sang Won pun lantas mengalami serangan panik. Untung saja ia berhasil meraih obatnya dan berhasil menenangkan diri. Ya, ternyata Sang Won dan Ina mengalami trauma pasca kecelakaan dan saat ini sedang dalam terapi psikiater. Sang Won sering mengalami serangan panik sedangkan Ina kini menarik diri dan jarang mau berkomunikasi dengan Sang Won. Sang psikiater juga menyarankan agar Sang Won dan Ina sementara ini berpisah. Sang Won pun menimbang-nimbang untuk memasukkan Ina ke sebuah camp seni untuk belajar biola. Di ruangan lain, Ina yang sedang bersedih sambil menonton videonya bersama almarhumah ibunya di kamar, tiba-tiba saja mendengar suara ketukan yang berasal dari dalam lemarinya. Ia pun membuka lemarinya dan di sini Mimin cukup rewas karena ayah hantu. Sang Won pun yang mendengar jeritan Ina langsung menghampirinya. Ia pun membuka pintu kamar dan heran ketika mendapati raut wajah Ina yang tersenyum dengan gembira sambil menggendong-gendong boneka yang sudah tampak buluk. Sang Won pun bertanya, apakah Ina berteriak? Ina pun menjawab kalau ia tidak berteriak. Sang Won pun lantas memeriksa kamar Ina. Melihat pintu lemarinya terbuka, buru-buru Ina menutupnya. Sang Won pun memeriksa lemari dan tidak menemukan apapun di sana. Ia pun menyuruh Ina untuk memainkan boneka yang baru dibelikannya saja. Namun Ina kekeh ingin memainkan boneka buluk yang ia temukan di lemari. Keesokan paginya, Sang Won dibuat heran dengan sikap Ina yang makan dengan lahap dan tiba-tiba saja memeluknya dengan riang gembira sambil mengatakan bahwa ia senang tinggal di rumah itu. Sang Won pun lantas pergi ke tempat kerjanya dan mendapati bahwa proyeknya sudah digarap oleh orang lain. Karena pasca kecelakaan, Sang Won masih dalam masa pemulihan dan tengah mencari cara untuk menitipkan Ina selama ia bekerja nanti. Sang Won pun akhirnya pulang ke rumah sambil membawa sebuah boneka baru. Saat sedang berjalan ke lantai atas, ia mendengar suara Ina yang seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Sang Won pun lantas membuka pintu dan mendapati Ina sedang duduk seorang diri sambil menulis lagu untuk ayahnya. Sang Won pun lantas mengungkapkan keinginannya untuk mengerjakan proyek pembuatan museum selama 2 bulan. Namun, Ina harus tinggal bersama bibi pengasuh terlebih dahulu. Ina pun marah karena merasa ayahnya lebih mementingkan pekerjaan dibanding dirinya. Sang Won pun akhirnya meninggalkan kamar sambil meletakkan hadiah bonekanya di kursi. Malamnya, Sang Won yang sedang membuat desain gambar dikejutkan oleh suara dag-dag-dug-dug di lantai atas. Disusul suara biola yang awalnya merdu, mendadak berubah jadi suara yang nyelekit, bikin buyar konsentrasi. Sang Won pun menyusul ke kamar atas dan mendapati posisi biola yang tersimpan rapi dan Ina yang ternyata sedang tidur. Hayolo, siapa yang mainin itu biola?
Saat hendak pergi, pintu lemari mendadak terbuka sendiri. Sangwon pun lantas menghampirinya dan tiba-tiba saja... Kaget ya. Ternyata Sangwon sedang bermimpi. Namun saat melihat gambar desainnya, betapa terkejutnya ia ketika mendapati gambarnya sudah robek-rabek. Menduga ini ulah Ina, Sangwon pun menyusul ke kamarnya, namun tidak mendapati Ina di sana. Sangwon malah menemukan hadiah boneka pemberiannya sudah amburadul, meja belajar, dan biolanya pun dirusak. Sangwon pun melihat keluar jendela dan mendapati Ina yang sedang memandangi bangkai burung gagak sambil memegangi cutter. Namun anehnya, tiba-tiba saja bola mata kanan Ina berubah menjadi putih, menyeramkan. Sangwon pun mendapat pesan dari proyek. Ia pun kembali galau untuk memasukkan Ina ke camp seni. Di luar kamar, Ina mencegatnya dan menanyakan kemana Sangwon akan pergi. Ina pun marah ketika tahu ayahnya akan pergi dan mengiming-iminginya dengan boneka. Sangwon pun terkejut melihat Ina yang mendadak histeris. Bel di rumah pun berbunyi dan ternyata itu bibi pengasuh yang dandanannya cukup cetar membahana. Si bibi pengasuh ternyata malah santai-santai di kamar Sangwon sambil minum-minum dan menggunakan perhiasan yang ada di rumah itu. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara amukan Ina dari dalam kamarnya. Sangwon yang sedang diproyek pun ditelepon oleh si bibi yang mendadak mengundurkan diri. Sangwon pun mengatakan ia akan pulang malam. Malam harinya, Ina tengah berdiri depan pintu lemarinya dengan aneh sambil memegangi boneka buluknya. Ia pun mengatakan, "Aku akan pergi dan bawa aku." Pintu lemarinya pun terbuka dan Ina pun ditarik ke dalam oleh tangan-tangan yang muncul dari dalam lemari itu dan meninggalkan boneka buluknya di lantai. Spanduk dan leaflet tentang hilangnya Ina pun terpasang dan tersebar. Sangwon pun berupaya mencari Ina ke sana ke sini, namun hasilnya nihil. Media pun meliputnya, namun banyak tanggapan negatif tertuju padanya. Banyak yang berpikir kalau hilangnya Ina ada kaitannya dengan Sangwon yang sedang dalam terapi pemulihan mental. Sangwon pun kesal karena ia malah jadi tertuduh. Di tempat lain, ternyata ada seorang pria yang tengah mengikuti kasus hilangnya Ina. Pria itu pun lantas mendatangi kediaman Sangwon dengan menyamar sebagai petugas perbaikan jaringan. Kyung Hon alias Guru Hon itu pun berlagak seperti sedang memeriksa jaringan. Padahal mah lagi nyari energi hantu. Dan ia pun mendapati energi kuat yang berasal dari dalam kamar Ina. Identitas palsu Guru Hon pun terbongkar. Guru Hon lantas menceritakan bahwa Ina bukanlah satu-satunya anak yang hilang secara misterius. Ada 32 anak yang bernasib sama. Dan ini adalah ulah roh jahat. Dan fakta mengujudkan kalau Guru Hon adalah anak dari cenayang wanita yang tewas tahun 98 dulu. Dan ia menemukan fakta kalau penyebab kematian ibunya adalah ulah roh jahat. Awalnya, Sangwon tidak percaya pada Guru Hon. Namun, ia pun akhirnya berubah pikiran saat Guru Hon menanyakan tentang perubahan aneh pada Ina sebelum ia menghilang. Mereka berdua lalu bekerja sama untuk mencari tahu roh jahat apa yang telah membawa Ina dengan memancing menggunakan boneka gulma yang ditetesi darah dan memasang alat pendeteksi roh di kamar Ina. Usaha mereka berdua pun membuahkan hasil ketika melihat ada pergerakan di kamar Ina dan menemukan bahwa boneka gulmanya dirusak. Usaha kedua pun sama, memancing dengan boneka beruang yang ditetesi darah. Kelelahan, Guru Hon pun tertidur. Sementara itu, Sangwon menemukan lampu kameranya mati. Sangwon pun lantas ke atas dan memperbaikinya. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara-suara Ina yang memanggilnya dari dalam kamar. Sangwon pun masuk ke kamar Ina dan membuka lemarinya. Ia terkejut mendapati boneka pancingan beruangnya sudah berada di dalam lemari dalam keadaan amburadul. Pintu kamar pun mendadak saja tertutup dan tiba-tiba terdengar suara Guru Hon yang menyuruh Sangwon menutup matanya karena hantu-hantu itu hanya bisa melihat Sangwon jika ia membuka matanya. Guru Hon pun lantas membimbing Sangwon untuk keluar dari kamar itu. Namun ternyata ada seorang hantu anak perempuan yang menyerang Guru Hon di lantai bawah. Sangwon pun akhirnya berhasil keluar dari kamar Ina, namun di lantai bawah ia menemukan Guru Hon tertusuk pisau di perutnya. Guru Hon pun langsung dibawa ke rumah sakit, namun sebelum pingsan, Guru Hon menyebutkan sebuah nama, Myongjin. Sangwon lantas mencari info tentang Myongjin, salah satu dari 32 daftar anak hilang milik Guru Hon. Sambil membawa boneka buluknya Ina, ia pun diarahkan ke sebuah rumah di tengah hutan yang creepy banget karena banyak boneka tergantung. Di sana, ia menemukan seorang pria menyeramkan yang ternyata adalah ayah dari Myongjin. Pria itu bertanya,
Apakah Sangwon polisi? Dan Sangwon menjawab bukan. Sangwon pun bertanya tentang kronologis hilangnya Myongjin dan pria itu mengatakan bahwa Myongjin hilang saat sedang tidur di kamarnya. Ibunya pun ikut menghilang hingga sekarang karena mencari Myongjin. Sangwon pun menanyakan apakah sebelum Myongjin hilang, adakah perubahan dari anak itu? Namun sang ayah tidak ingin membahasnya dan menyuruh Sangwon untuk pergi saja. Sangwon pun menunjukkan boneka buluk milik Ina yang ditemukan di lemari. Seketika, ayah Myongjin pun ketakutan dan berteriak-teriak ia tidak akan mati. Ayah Myongjin pun lalu masuk ke rumahnya hendak membakar si boneka buluk. Tiba-tiba saja, roh Myongjin pun muncul dari dalam lemari. Ya, roh Myongjin lah yang menyerang Guruhon. Myongjin pun malah menyerang sang ayah dan membuatnya terjerat tali. Sangwon yang mendengar kegaduhan dari dalam rumah langsung masuk ke dalam. Namun, ia pun malah diserang ayah Myongjin yang sedang kerasukan. Sangwon yang nyaris kehabisan nafas tiba-tiba mendapat penglihatan ke masa lalu Myongjin. Fakta pun terkuak, ternyata sang ayahlah yang telah membunuh Myongjin dan ibunya karena stres akibat himpitan ekonomi zaman Krismon tahun 98. Sang ibu tewas dicekik, sedangkan Myongjin tewas karena disekap di dalam lemari. Ayahnya melakukan itu agar keluarganya tidak sengsara di dunia. Myongjin yang mati penasaran akhirnya menjadi roh jahat pendendam. Sangwon yang nyaris kehabisan nafas pun akhirnya ditolong oleh Guruhon yang mendadak pulih karena bantuan dari arwah sang ibu. Namun di saat bersamaan, sang ayah pun ditarik ke dalam lemari oleh Myongjin dan menghilang. Di perjalanan pulang, Guruhon pun mengambil kesimpulan bahwa hilangnya anak-anak adalah ulah roh jahat Myongjin. Ia membawa anak-anak yang kurang kasih sayang orang tua dan ditelantarkan untuk masuk ke dunianya, termasuk Ina. Myongjin menolong anak-anak itu, namun dengan cara yang salah. Sangwon yang merasa bersalah pada Ina karena hendak menelantarkannya dengan menitipkan di camp seni, lantas memutuskan untuk masuk ke dunia Myongjin dan membawa Ina kembali ke dunia nyata dengan bantuan Guruhon. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke rumah Sangwon dan mulai menyiapkan ritual di kamar Ina. Guruhon memberi waktu 30 menit dan menyalakan api yang ditetesi darah Sangwon sebagai penghubung dengan nyawanya. Memanfaatkan serangan paniknya, Sangwon akan masuk ke dunia Myongjin yang juga tewas akibat panik dan sesak nafas dalam lemari. Singkat cerita, Sangwon pun berhasil masuk ke dunia Myongjin yang creepy banget. Di sana ia mencari Ina, namun Myongjin menyerang Sangwon menggunakan rupa sang istri alias ibunya Ina. Tahu api penghubung mulai padam, Guruhon memberi mantra agar api tetap menyala. Roh Myongjin pun tahu jika Sangwon punya backingan. Myongjin pun lalu menyerang Guruhon dan hendak menariknya ke dunianya. Guruhon pun bertahan sekuat tenaga. Sementara itu, Sangwon memanfaatkan kesempatan untuk mencari Ina. Ia pun menemukan roh anak-anak yang hilang tengah bermain di taman. Mengetahui kehadiran Sangwon, roh anak-anak pun berubah jahat dan menyerang Sangwon termasuk Ina. Sementara itu, Guruhon yang juga sekarat teringat perkataan ibunya dalam mimpinya agar mencari ibunya Myongjin. Di dunia hantu, Ina yang terpengaruh Myongjin dan nyaris melukai Sangwon pun berhenti karena ibu dari Myongjin mendadak muncul dan menyuruhnya untuk berhenti mendenda. Saat Myongjin luluh dan hendak memeluk ibunya, tiba-tiba saja roh ibunya menghilang. Rupanya, Guruhonlah yang mendatangi Myongjin dengan rupa ibunya. Namun, Guruhon kehabisan tenaga sehingga sosok ibu Myongjin pun menghilang. Dengan sisa-sisa tenaga, Guruhon berusaha menjaga agar api tetap menyala agar Sangwon bisa kembali. Di dunia hantu pun, Sangwon meminta maaf pada Myongjin dan ia mendapat penglihatan bahwa anak-anak yang kini terjebak bersama Myongjin memang korban kekerasan orang tua. Myongjin dan roh anak-anak pun akhirnya menghilang. Dengan bantuan Guruhon yang sudah melemah, Sangwon dan Ina pun akhirnya berhasil masuk portal menuju dunia manusia, dan keduanya pun selamat. Guruhon lantas menutup lemari dan ia melihat Myongjin tengah digandeng ibunya, dan mereka pun menghilang dari pandangan Guruhon. Waktu pun berlalu, Sangwon dan Guruhon tengah menunggu Ina pulang sekolah. Mereka pun kini telah pindah ke rumah baru yang lebih aman dan nyaman. Dan kini mereka mulai menata hidup baru. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang anak laki-laki korban kekerasan tengah berdiri dengan sikap aneh di depan sebuah lemari. Dan film pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Seru kan filmnya? By the way, udah ngerti kan ceritanya?
Ya, film ini mengisahkan tentang dendam hantu anak kecil yang tewas disekap ayahnya di dalam lemari akibat himpitan ekonomi. Namun sang ayah berpikiran salah. Ia yang tidak ingin anak istrinya menderita karena kemiskinan malah melenyapkan nyawa mereka berdua dengan harapan mereka bisa mendapat nasib baik di kehidupan selanjutnya. Namun ternyata sang anak yaitu Myung Jin mendendam dan membangun dunia bagi anak-anak yang bernasib sama, ditelantarkan dan diperlakukan dengan tidak layak untuk menjadi temannya. Nasib serupa menimpa Ina yang telah ditinggal ibunya akibat kecelakaan dan kini hendak ditinggal-tinggal ayahnya demi pekerjaan. Roh Myung Jin pun akhirnya membawa Ina ke dunianya. Namun Sangwon yang merasa bersalah berusaha menyelamatkan Ina dengan bantuan seorang cenayang yaitu Guru Hon, yang mana ibu dari Guru Hon ini juga tewas saat sedang melawan roh jahat Myung Jin. Dan akhirnya, Sangwon pun berhasil menyelamatkan Ina dan mulai membangun kehidupan baru yang lebih baik. Film ini mengajarkan kita sebagai orang tua agar bisa lebih memperhatikan anak sesibuk apapun kita. Tidak ada hadiah yang lebih berharga selain perhatian dan kasih sayang kita bagi mereka. IMDb memberi rating 5,7 dari 10. Yah, film ini cukup menarik dan menyehatkan jantung kalian karena jump scare-nya yang lumayan banyak. Sekian pembahasan filmnya, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Dadah!